Perkenalkan, nama saya Imron, saya mahasiswa Unika Santo Paulus Ruteng, program studi pendidikan sekolah dasar. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan hijau. Baik adik-adik, yang pertama kita menjelaskan atau membahas mengenai proses tumbuhan hijau mengelola makanan. Ya, jadi yang pertama itu sudah jelaskan proses tumbuhan hijau mengelola makanan. Yang pertama, fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengelolaan makanan pada tumbuhan. Ya, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat makanan yaitu air atau biasa disebut H2O dan karbon dioksida yang disebut dengan CO2. Jadi bahan-bahan didapatkan dari dalam tanah. Untuk proses pengembaliannya diserap tumbuhan lewat akar, khususnya melalui rambut akar. Sedangkan untuk gas karbon dioksida didapatkan lewat mulut, daun atau stomata. Dan lubang kecil pada batang disebut dengan lintes sel. Sesudah seluruh bahan dikirim ke daun, maka proses pemasakan makan siap dilakukan. Pembuatan makanan tersebut terjadi di daun yang banyak mengandung klorofil, yang mana klorofil akan meningkat atau mengikat sinar matahari, kemudian energi dari sinar matahari tersebut dimanfaatkan atau digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida. Pengubahan air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen atau O2. Yang selanjutnya, hasil fotosintesis disimpan sebagai cadangan makanan. Sebagai hasil dari proses fotosintesis, tumbuhan hijau akan disimpan sebagai cadangan makanan. Penggunaan cadangan makanan tersebut yaitu pada bahan-bahan ditanam mulai menipis. Hanya saja pada saat musim kemarau. Tempat tumbuhan menyimpan makanan misalnya terletak pada umbi, buah, biji, dan batang. Jadi adik-adik, untuk berikutnya merupakan contoh tumbuhan buah, biji, dan batang. Berikut ini merupakan contoh tumbuhan yang memiliki cadangan makanan di tubuhnya. Pada umbi, contohnya pada tanaman kentang, singkong, ketela, talas, bawang merah, dan juga bawang putih. Pada buah, contohnya pada tanaman mangga, apel, jeruk, pepaya, dan pisang. Pada biji, contohnya pada tanaman kacang kedelai, jagung, dan kacang hijau. Dan pada batang, contohnya pada tanaman sagu dan tebu. Baik adik-adik, yang selanjutnya kita menjelaskan tentang manfaat tumbuhan untuk manusia dan hewan. Yang pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan. Ya, adik-adik, hampir semua bagian dari tumbuhan dapat dimanfaatkan manusia dan hewan, baik itu bagian daun, buah, bunga, batang, umbi, tunas maupun bijinya. Jadi adik-adik, berikutnya adalah merupakan makanan yang didapat manusia dari tumbuhan. Yang pertama, daun, misalnya daun pepaya, kubis, selada, dan bayam. Yang kedua, bunganya. Adik-adik, misalnya bunga turi, bunga kol, bunga pisang. Yang ketiga, yaitu pada buahnya. Adik-adik harus mengetahui bahwa buah dapat menghasilkan yang didapatkan manusia dari tumbuhan, itu buah, misalnya mangga, jambu, sawo, anggur, nanas, dan masih banyak lainnya. Yang selanjutnya, yang keempat, itu umbi, misalnya kentang, ya, wortel, singkong, dan atau disebut dengan lopak. Yang selanjutnya yaitu dengan tunasnya, misalnya toge dan rebung. Yang selanjutnya adalah dari bijinya, misalnya kacang hijau, jagung, dan beras. Adik-adik, hewan juga memperoleh sumber energi dari tumbuhan hijau. Pada hewan herbivora sangat tergantung pada tumbuhan secara langsung.
Jika tidak ada tumbuhan, maka hewan tersebut akan mati sehingga mengakibatkan hewan karnivora juga akan mati. Baik adik-adik, yang selanjutnya tumbuhan sebagai obat tradisional. Jadi obat tradisional, ya, jadi tumbuhan itu dapat digunakan sebagai obat tradisional. Jadi adik-adik, di negara kita ini, ya di Indonesia, banyak tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Sebagai contoh tanaman obat yaitu pilkina, ya, sebagai obat penyakit malaria. Ada pula umbi-umbian yang dimanfaatkan sebagai jamu, contohnya yaitu kunyit, kencur, jahe, temulawak, dan masih banyak lainnya. Yang selanjutnya tumbuhan sebagai bumbu masakan. Jadi keanekaragaman makhluk hidup berupa tumbuhan di negara kita menghasilkan banyak sekali rempah-rempah, biji, buah maupun umbi tanaman bermanfaat sebagai penyedap rasa atau bumbu masakan. Jadi tanaman tebu misalnya menghasilkan gula, yaitu pemanis alami hasil rempah-rempah, contohnya bawang merah, bawang putih, lada, cengkeh, pala, dan sebagainya. Baik adik-adik, itulah beberapa manfaat dan fungsi dari tumbuh-tumbuhan pada manusia ataupun makhluk hidup, contohnya pada manusia dan hewan. Jadi terima kasih waktu dan kesempatan kita untuk pertemuan kali ini. Terima kasih kepada adik-adik. Semoga pertemuan kali ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih. Salam